Saya ingin memanggil Pak Max untuk bersama dengan kita juga akan memberikan introduction. Halo Pak Max. Halo. Halo Oke, ya. kelihatan? Ya, Iya, kelihatan. oke. Ya, Pak Good. Max, saya ingin memulai ini kan acaranya talk show, bukan seminar ya. Jadi Bapak Ibu semua ini Sure. mood untuk ngobrol. Jadi Bapak Ibu tidak akan mendengar seminar panjang-panjang gitu ya, tapi kita akan saling ngobrol. Nah ini Pak Max, kalau saya lihat nih dari teman-teman yang mengisi formulir pendaftaran di hari ini, Mhm. banyak sekali yang masih baru, sangat baru sekali dengan AI. Bahkan belum pernah ikut seminar AI. Nah, ini gimana Pak Max? Mereka nanti akan bisa ngikutin acara ini nggak nih, Pak? Wah, gimana itu kasihan. Tapi untung masih ada arsip di aisabda.org. Mereka sudah punya pengarsipan daripada why AI, what AI, how AI, mengapanya, bagaimananya, apa itu AI. So silakan ikut itu. Dan itu bagian daripada satu series AI Talks. Dan series itu bergumul pertanyaan AI for God. Itu tema utama. Dan hasil daripada series itu ada satu keyakinan, satu ketentuan, pasti ini bisa dipakai untuk Tuhan, untuk kemuliaannya, untuk pelayanan, untuk jadi satu manfaat. Dan daripada series itu, khusus mengapa AI, itu jelas karena AI sudah ada dan itu ada dimanapun. Bisa lihat di dunia bisnis, bisa lihat di dunia pendidikan, di luar negeri. AI sedang dipakai terus. Itu lebih efektif, lebih efisien. Itu bisa dipakai dengan berkat dan manfaat di luar dunia Kristen. Bagaimana dengan dan di mana di dalam dunia Kristen? So, mengapanya dan apa itu AI? Belajar dua konsep yang paling dasar. AI ada machine learning. Itu betul machine, program, computer, black box, kotak hitam yang belajar, and large language model. Large berarti besar, besar seluas internet, besar tanpa bisa mengerti berapa besarnya language model. Berarti apapun yang terkait dengan bahasa, itu bagian dari mengapa seluruh hidup manusia terkait dengan bahasa, dengan komunikasi, interaksi, dan apapun yang terkait dengan bahasa. Large language model, dua itu digabung dengan cara yang unik sekarang, karena itu conversational. AI, apa itu? Itu sesuatu khususnya conversational generative AI yang saya bisa berbicara sama dengan saya punya teman di chat. Hmm. WhatsApp, kemana? Ada yang kirim pesan, you jawab, you daftar, itu dua arah, itu conversation, bicara cara-cara. Well, itu AI. And bagaimananya? Well, kemana di talks itu ada 7 divisi dari sabda yang share. Bagaimana untuk media, bagaimana untuk content, bagaimana untuk daripada training sampai untuk bisa komunikasi, interaksi, dan komunitas, dan seterusnya. Luar biasa yang tiga ini, silakan lihat itu untuk belajar lebih banyak. Selain itu, ada juga workshops yang sudah Sabda lakukan, dan 2 minggu yang lalu AI dan studi Alkitab sebagai satu fondasi dasar. Apakah AI bisa menolong untuk lakukan PA? Well, nonton itu dan akan lihat persiapan untuk guru sekolah minggu yang terkait dengan Alkitab, itu hal yang saya rasa hampir paling penting. Hampir lebih penting dari skill-skill mengajar, tetapi apa punya fondasi dan pengertian akan firman. Kalau ya, AI bisa menolong itu. Dan di dalam setiap sesi diajar AI, A itu assistant. Anda punya satu assistant, satu pendamping penolong, and A itu intern, seperti magang. And so kalau you mikir, wah, saya perlu sesuatu yang bisa membantu dan menolong, itu adalah AI. Dan AI bisa menolong dengan studi Alkitab, dan khususnya ada minggu yang lalu, Sabtu, satu workshop. Mereka kerja 3 project bersama dengan tangan diri sendiri, dan akan ada ulangnya
satu kali lagi Sabtu ini. Kalau mau tahu how, bagaimana, saya akan usul itu. Tetapi topik hari ini bukan why, what, how, tetapi fokus AI dengan sekolah minggu. So kami akan mulai daripada itu dan ada satu panel, satu talk show, dan akan ada a lot of fun untuk mikir bersama bagaimana AI ini akan jadi berkat untuk pelayanan Anda di sekolah minggu. Terima kasih banyak Pak Max. Ya, teman-teman semua yang ada di Zoom ini, saudara yang bilang baru pertama kali ini ikut, baru sekali ini tahu tentang AI, nggak apa-apa. Paling tidak saudara belum ketinggalan banget, gitu ya. Masih ada kesempatan untuk belajar, jangan takut untuk itu. Tadi Pak Max sudah kasih tahu ada rekaman-rekaman dari seminar sebelumnya. Silahkan ikutin. Ada juga workshop, kalau saudara bisa ikut tanggal 23. Kita ada workshop lagi. Kita sudah mengadakan 3 kali workshop dan mereka sangat senang sekali dan sangat luar biasa diberkati gitu ya. Jadi saudara kalau mau ikut silahkan nanti bilang ke admin ya untuk saudara bisa mendaftar. Nah, Pak Max senang sekali bisa bergabung, tapi kita nggak sendiri nih Pak Max. Ada 2 panelis kita yang lain, bahkan 3 panelis kita yang lain. Ada Pak Pur, ada Pak Igrea, dan ada juga Ibu Evi. Halo Pak Pur. Halo Bu Cilia. Ya, Halo halo Pak semua. Igrea. Halo Pak Max. Ya. Ya, salam, halo. Pak Nah, Max, ini ya, senang sekali. iya Seberkat. Pak. Nah, ini Pak Pur dan Pak Igrea. Kemarin ini Bu Evi sudah share. Jadi ini saya akan tanya dulu ke Pak Pur dan Pak Igrea. Kapan nih Bapak-bapak ini pertama kali tahu tentang AI dan kenapa tertarik untuk mencoba AI? Pak Pur dulu. Oh iya, terima kasih. Sebenarnya baru belakangan ini ya kita heboh soal AI itu, tapi kalau kita setelah saya telusuri itu kita sudah pakai AI itu mungkin jauh sebelumnya itu ya. Kalau kita Ya. masing-masing di antara kita itu pegang HP, ada Google Map, kemudian ada asistennya, ada Siri kalau yang di di Apple, kemudian kita punya install Gojek, lalu Grab itu pakai AI semua karena Tokopedia asistennya juga. Tokopedia gitu. Kalau kita beli ini, kemudian akan disarankan untuk beli yang ini, yang itu Hmm, pas dengan minat kita. Itu yang ya. menyarankan itu adalah AI sebenarnya. Tapi kalau ditanya kapan mulai tertarik dengan AI itu ketika rame soal ChatGPT itu ya. ChatGPT Hmm, ya. dan juga ini image generated ya. Jadi kita bisa membuat gambar berdasarkan perintah atau prompt yang kita ketikkan di situ dan AI itu bisa membuatkan gambar yang unik yang sangat sama sekali berbeda dengan yang sudah ada gitu. Saya kira itu Ya. pertama kali ya, bukan pertama kali sih, mulai menekuni Coba, AI gitu. mulai coba, Mencoba ya. mulai Pak gunakan dan mulai kecanduan. Udah kecanduan Betul. belum Pak? Iya, ini sudah mulai mengeksplor lah bukan kecanduan. Mulai senang sekali dengan AI ini. Ya, karena sudah mulai melihat manfaatnya yang begitu besar sehingga semakin apa ya, semakin senang gimana bisa lebih produktif lagi ya dengan hidup kita. Betul. Iya. Iya, bukan untuk malas. Nah, And Bapak Ibu, fun. Ya, Itu juga kenapa? fun fun. itu. Funnya itu Fun, yang betul. ya. Ya, betul. Keinginan belajar juga lebih tinggi ya setelah melihat AI. Gimana dengan Pak Igre ya? Kapan nih Pak mulai coba-coba dan mulai tertarik dengan AI? Ya, saya sebetulnya awalnya itu mengikuti ini kelas-kelas digital marketing gitu ya. Jadi teman-teman di Muslim sebetulnya. Nah, sebetulnya kalau menggunakan AI tanpa sadar sih sering kita sebetulnya menggunakan AI itu gitu ya. Bahkan sehari-hari misalnya kita membuka handphone dengan face recognition gitu ya, dengan password, dengan ID jari itu kan sebetulnya semua menggunakan teknologi AI gitu ya. Ya, Eh, betul. Tanpa sadar kita kalau buka Facebook, IG kan kita selalu dibanjiri dengan iklan-iklan di Facebook, iklan-iklan komersil kan itu. Nah, Ya, itu kan semua Ya. dibikin pakai AI. Nah, salah satu iklan yang saya bikin, saya sudah share ke admin Sabda. Tolong nanti boleh di-share. Itu iklan dalam bentuk untuk pelayanan sekolah minggu ya. Nanti tinggal diklik, di sana keluar informasi ya. Nah, waktu saya belajar digital marketing itu di situ diajarkan bagaimana membuat list building, kemudian membuat panel storytelling ya,
lalu copywriting, lalu call action ya. Nah, itu nanti saya akan tampilkan dalam bentuk slide. Sekilas saja teman-teman bisa, kalau Pak Pur ini kan lebih mengeksplor membuat kontennya. Kalau saya lebih banyak bagaimana mendelivery konten Hmm. ke dalam pelayanan-pelayanan ke komunitas-komunitas. Kira-kira gitu, Bu. Oh iya, ya terima kasih banyak Pak Igri ya. Jadi teman-teman semuanya, ini memang hal baru untuk kita semuanya. Jadi eh, teman-teman semuanya nggak perlu merasa tertinggal karena masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu semua belajar. Nah ini Pak Pur, saya mau tanya lagi, kapan mulai mulai melihat chance atau kesempatan untuk ini bisa dipakai untuk sekolah minggu, Pak? Eh, sebenarnya sejak pandemi itu eh, saya mulai gelisah begitu karena kita nggak bisa kemana-mana. Kemudian saya eh, apa ya berkata dalam diri sendiri kalau saya nggak belajar sesuatu yang baru rugi saya ini kalau pada Hmm. masa pandemi ini. Lalu saya eh, nekat gitu, saya mau belajar tentang animasi. Kemudian setelah saya belajar dari animasi ini lalu dan itu menggunakan AI, tapi saya saat itu belum tahu itu AI begitu. Kemudian banyak guru-guru sekolah minggu yang merasa tertolong di masa pandemi itu eh, bisa menggunakan animasi untuk pengajaran di online mereka begitu. Dan ini peluang yang sangat besar. Mengapa? Karena online itu bisa masuk ke wilayah-wilayah yang tidak bisa kita masuki kalau kita memberitakan secara fisik. Kita Ya. bisa pesan kita itu bisa masuk sampai ke kamar tidur bahkan bisa ke kamar mandi mereka gitu ya. Kalau anak nonton YouTube sambil di kamar mandi begitu seperti anak saya itu bisa masuk ke sana. Kalau kita mau mengajar mereka kan cuma bisa di kelas sekolah minggu atau Ya. mungkin di pertemuan langsung begitu, tapi nggak bisa masuk ke ruang privat. Dan ini luar biasa karena penetrasi dunia digital itu nggak bisa ditahan oleh kekuatan analog begitu. Saya kira Ya, itu. jadi kuncinya rasa penasaran dan rasa ingin belajar ya Pak ya. Ini Pak Pol Iya, punya latar belakang IT enggak? enggak, saya orang visipol. Oh, betul. Nah, teman-teman semuanya jangan kira kalau bisa AI itu harus punya latar belakang komputer. Enggak loh, sama sekali enggak. Ini Pak Pur salah satu contohnya ya. Tapi rasa ingin belajar, rasa excited untuk mendapatkan hal-hal baru, nah itu modal ya. Jadi Bapak Ibu jangan jangan takut kalau belum bukan tidak tahu banyak tentang komputer. Yang penting mau belajar. Tambah Kalau lagi, Pak Bu, Igit, ya. namanya juga kecerdasan buatan itu sekarang dipermudah karena alatnya itu semakin cerdas. Kita nggak perlu eh, tahu bahasa pemrograman, salah ketik pun nggak masalah. Itu kalau kita yang belajar bahasa pemrograman pasti tahu salah ketik aja nggak ada titiknya aja Salah itu titik error aja semua, udah nggak run jalan. error, running error. Nah itu loh. Jadi ayo belajar AI itu karena AI itu cerdas, jadi kita mudah untuk belajar begitu. Ya, kalau Pak Igria Um, gimana nih Pak? Oh, oke. Pak Max mau nyela. Gimana Pak? Ya, saya sangat setuju. Dunia sudah berubah, sudah dibuktikan waktu COVID itu tidak hanya digital, tetapi seperti Sabda sudah berjuang untuk berapa 5, 8, 10 tahun terakhir tentang smart. Saya share satu slide yang saya rasa menangkap dengan baik apa yang dia omong. I mean, dunia digital itu dunia yang smart. And itu sesuatu yang semua setuju dan itu bilang aja awal daripada yang kami lihat sekarang. And lebih daripada itu, smart dunia digital and smart kemarin itu sesuatu yang omong tentang studi, tentang media, itu omong tentang AI, tentang relational, itu omong tentang teknologi, tetapi lebih daripada itu sekarang kami fokus kepada khususnya AI. And AI 4321 ya. Dan saya mau share 4 fakta. Kalau sedang omong tentang apa arti smart, bagaimana respons dan apa yang kami harus lakukan. Ini 4 fakta, 3 tujuan, 2 hasil, 1 keinginan dari pertemuan ini dan daripada mengapa sedang memperjuang bersama
Tidak hanya AI untuk sekolah minggu, tapi untuk studi Alkitab dan untuk pelayanan. Oke, pertama, 4 fakta. AI sudah ada. Mau tidak mau, Pak Igre, Pak Purnawan, ini semua bilang ada. Lebih daripada itu, akan ada terus. It's here. It is here to stay. Dan tidak ada siapapun yang akan bisa mengubah fakta itu. AI adalah masa depan. AI harus dimikirkan. Kalau mikir dulu anak lahir tanpa HP, sekarang tidak ada anak yang hidup dalam dunia tanpa HP. Tidak ada anak yang hidup dalam dunia tanpa digital. Sekarang tidak akan ada anak yang lahir dalam dunia yang tidak ber-AI. AI is here, it's here to stay. Itu akan mengubah segalanya. Daripada cara cari Google, daripada cari nonton YouTube, Netflix, dan semua, daripada cara interaksi, sekarang tidak hanya smart kota, smart bangsa, tidak hanya smart watch atau smart HP, tetapi kulkas, mobil, semua dianggap dan sedang dibikin smart. Apa smart? Smart itu intelligence, itu intelligent perbuatan, itu AI yang di belakangnya daripada sensor sampai big data analytics, semua itu mengarahkan smart and intelligence. So AI is here to stay. Itu akan mengubah segala sesuatu and harus deal with it, harus respond. Gereja tidak bisa tidak mikirkan. And so dari sisi pelayanan, dari sisi khusus pelayanan sekolah minggu, anak-anakmu akan belajar AI. Bagaimana Anda akan memakainya? Dan so ada 4 fakta. Siapapun bisa ngomel, dak suka saya dak peduli. Ini adalah fakta. Dak akan berubah. Dunia akan berubah, tapi ini akan terus-menerus benar. Okay? Ada 3 tujuan daripada pertemuan hari ini. Conversations. Kami akan bicara cara-cara. Kami akan ngobrol. Kami akan diskusi bersama. Eksperimentasi. Nah, coba, dan coba lagi. Tujuan untuk workshop. What works, what doesn't work. Berarti untuk share hasilnya. Untuk membagi. Daripada prompt, daripada bahasan dan yang dihasilkan seterusnya. So, 4 fakta, 3 tujuan, 2 hasil. Akan belajar bersama, learn. Akan melayani bersama, serve. And siapapun yang sudah beri, cuma-cuma akan ditanggung jawab untuk, terima, akan ditanggung jawab untuk memberi. Siapapun yang belajar akan harus bisa mengajar. Siapapun yang melayani akan harus belajar mimpin. Di belakang semuanya ada satu call, satu panggilan to serve, to lead, to teach. And daripada itu akan ada satu keinginan di belakang semua ini. AI for God. Semua ini didiskusi, tidak lagi AI for God tanda tanya, tapi tanda seru. Pasti sudah dibuktikan sekarang belajar bersama, mimpin bersama. And kalau lihat AI 4, 3, 2, 1 seru sekarang. Jujur, omong seperti ini dalam 1-2 tahun sudah terlambat. Ini saatnya. Dan sesaatnya bersama akan bisa diskusi dan dengar dari Pak Igria, Pak Purnawan, daripada F yang teman-teman, what are we doing about this? Akan apa? Okay. Unmute Bu Yulia. Sorry. Sudah tak unmute tadi. Nge-mute lagi. Oke. Terima kasih untuk iklannya Pak Max. Sangat menantang kita untuk terus melihat cara-cara baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah Pak Igria, kapan nih Pak Igria mulai melihat kesempatan atau kesempatan untuk dipakai bagi pelayanan sekolah minggu? Ya, saya sambil share slide ya Bu ya. Silakan. Oke. Sudah tampil ya? Oke. Ya, sudah Pak. Awal-awalnya saya juga lihat apa sih itu AI kok di mana-mana orang heboh bahas topik AI gitu ya. Terutama yang viral itu kan ChatGPT.
Kemudian kebetulan saya ikut komunitas di digital marketing. Ternyata, oh ini tuh yang namanya AI, lalu saya coba aplikasikan di pelayanan sekolah minggu gitu ya. Nah, ini kalau tadi Pak Purnawan lebih ke bagaimana meng-create kontennya, misalnya membuat animasi ya, membuat slide, kemudian membuat konten-konten yang lain misalnya gitu. Saya lebih bagaimana membangun sebuah timeline. Nah, linknya sudah saya share ke panitia. Itu contoh timeline sederhana yang saya buat, gitu ya. Itu seperti landing page yang kalau kita buka IG, buka Facebook, itu kan keluar iklan-iklan kalau diklik suruh beli, gitu ya. Nah, list building itu adalah bagaimana nanti mengumpulkan data, misalnya menggrab nomor-nomor WA dan email, kemudian kita membuat copywriting, landing page, lalu ujung-ujungnya itu call action. Ada 10 langkah sih sebetulnya, ini panjang ya. Tetapi contoh yang sederhana adalah seperti ini. Ya. Nah, pada waktu kita membuat sebuah timeline, inilah yang kita share, itu bisa masuk ke puluhan juta. Misalnya saya bayar 300.000, saya masukkan ke Facebook Ad, dengan saya ambil spesifik misalnya hanya untuk guru-guru sekolah minggu, maka timeline saya ini akan masuk ke 10 juta guru sekolah minggu saja karena saya sudah profiling begitu ya, saya spesifikasi gitu ya. Nah, di link inilah yang saya bagikan atau dia tampil sebagai landing page, maka kalau diklik nanti dia akan menjadi tampilannya seperti ini kan. Ada info seperti ini, lalu nanti anak-anak bisa melihat, scroll dan bahkan dia bisa mengklik konten-konten yang kita taruh di situ ya. Nah, nanti kalau sudah nonton videonya pun kalau diklik ini jalan. Nah, ini kita connect dengan dengan Google Form misalnya, kuisnya kita klik di sini maka nanti akan keluar seperti kuis-kuis pertanyaan begini. Nah, ini nanti otomatis menjadi data atau list building kita. Data kita akan terus bertambah. Nah, di dalam timeline ini tadi ada 7 kali kita harus orang itu kan kalau terima iklan sekali biasanya menolak, 2 mulai peduli, 3 mulai ketagihan, 4 mulai mencari terus. Nah, akhirnya ketika dia nggak mendapatkan kiriman, dia pasti akan menanyakan itu ya. Nah, kira-kira ini yang saya gunakan di sekolah minggu. Kira-kira itu, Bu. Terima kasih, Pak. Untuk saya sih mungkin belum sampai ke sana kali ya, untuk prakteknya. Nah, ini Pak mau tanya nih ke Pak Max, untuk orang yang baru pertama memakai AI, sarannya apa nih Pak? Belajar apa nih? Saya mikir perjalanan apapun akan mulai dengan langkah pertama. Berarti coba buka perplexity.ai, bar.ai, open.ai, tetapi dimanapun. Pak Purnawan ceritakan tadi, dia coba, wah mulai tertarik, dan coba terus. Tadi Pak Igrea sama, sampai ada, jadi kecanduan. Saya mikir tak akan seperti itu, tetapi try it. Tanpa itu semua ini hanya jadi omong banyak, tapi akan di ujungnya mungkin omong kosong. So itu. Nah, kalau sudah tahu apa yang email lakukan, bisa belajar dan nama fokus bagaimana untuk chat dengan baik, Ya, bagaimana akan di workshop atau di bagaimana how ya, series itu. Tetapi first step, try. ya. Tanpa itu tidak Oke. akan apapun. Go. Oke, terima kasih Pak Max. Jadi kita akan minta nih ke Pak Pur dan Pak Igria kasih contoh-contohnya karena ini bukan workshop. Kita nggak bisa hands on, saudara nggak perlu device apapun. Jadi kita belum akan try sekarang, tapi nanti setelah acara ini ya harus try. Nah, sekarang kita akan minta Pak Pur dan Pak Igria untuk memberikan contoh-contoh, sekaligus nanti Ibu Evi juga akan memberikan contoh-contoh untuk ngiming-ngimingin gitu ya teman-teman guru sekolah minggu supaya punya motivasi gitu untuk belajar lebih sungguh-sungguh. Oke, silakan Pak Pur. Iya, Bu Evi bisa itu putar animasi video ya. Semalam saya bikin animasi untuk Untuk Simeon dan Hana gitu. Itu bisa saya bikin dalam waktu yang singkat. Itu nggak sampai setengah jam sudah selesai. Seperti ini hasilnya.
Pada suatu hari, beberapa hari setelah kelahiran Yesus, Maria dan Yusuf membawanya ke bait Allah untuk memenuhi kewajiban mereka. Terima kasih, Bapa Surgawi, atas anugerah-Mu yang besar ini. Kita telah diberkati dengan anak yang luar biasa. Maria, Yusuf, saya telah menantikan saat ini dengan penuh harap. Tuhan, sekarang Engkau melepaskan hamba-Mu dalam damai sejahtera, seperti yang telah Engkau janjikan. Ini adalah tanda berkat yang besar bagi kami. Terima kasih, Tuhan, atas anugerah-Mu. Ya, ini sungguh luar biasa. Engkau adalah terang bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi umat Israel. Simeon, apakah ini yang kita tunggu-tunggu selama ini? Ya, Hana, inilah dia, Sang Penyelamat. Betapa besar kasih karunia-Nya. Aku bersyukur telah melihat Dia. Simeon dan Hana, dua orang yang diilhami oleh Roh Kudus, telah menyambut Sang Penyelamat dengan sukacita dan penuh harap. Mereka tahu bahwa kedatangannya adalah berkat besar bagi seluruh umat manusia. Terima kasih, Tuhan, atas anugerah-Mu. Kami akan menjaga dan mencintai anak kami dengan segenap hati kami. Dan begitulah kisah kehadiran bayi Yesus yang disambut oleh Simeon dan Hana dengan penuh cinta dan pengharapan. Kisah ini mengingatkan kita akan anugerah besar yang telah diberikan kepada dunia ini. Kirim apapun, bestnya Goser. Ya, iklan. Ya, itu animasi tadi itu saya gunakan, saya bikin sepenuhnya menggunakan AI ya. Saya share 3 menit saja apa yang saya gunakan ya. Yang pertama itu saya membuat skripnya itu menggunakan ChatGPT. Jadi saya minta kepada ChatGPT untuk membuatkan skripnya, perintahnya, misalnya saya ketikkan buatkan naskah drama 1 babak tentang misalnya Simeon dan Hana untuk anak untuk anak balita dengan dialog yang sederhana dan singkat gitu ya. Kita lihat seperti apa, apakah akan muncul yang kita inginkan. Nah, dari sini kemudian sudah langsung muncul naskah dramanya. Di situ ada naskah dramanya, tapi sebenarnya ada prompt yang kurang saya tambahkan tadi. Misalnya Iya. saya tuliskan pemainnya itu narator, kemudian Simeon dan Hana dan Lukas ya. Ini cerita bebas karena ini waktunya terbatas. Ini contoh aja. Ini contoh membuat promptnya. Kemudian di situ kan sudah ada dialognya. Kemudian dialog itu saya bikinkan dengan TTS, namanya text to speech ya. Jadi misalnya dialognya ini saya copy, kemudian saya pindah ke narakit.com yang ada di sini. Kemudian buat audio, lalu saya paste di sini. Kemudian kita pilih itu suara laki-laki atau perempuan, ada pilihannya. Kemudian bisa kita formatnya MP3 atau WAV. Kemudian buat audio, itu langsung teks tadi langsung diubah menjadi suara yang nanti bisa kita unduh. Jadi kita nggak perlu ngomong sendiri. Nah, seperti ini contohnya. Ya, Simeon, apa yang akan kita mainkan? Nah, itu kemudian kita unduh. Setelah itu untuk gambarnya itu kita pilih di Free Bible Image, kemudian pilih gambarnya. Setelah gambar ketemu, kemudian kita bisa menganimasikannya dengan di id.com ya. Jadi kita cuma mengunggah gambarnya, mengunggah gambar yang ada wajahnya, yang akan kita ajak kita bikin animasinya sebentar. Dengan cara create video tadi, kemudian kita tambahkan yang ada di sini. Kita tambahkan gambar yang sudah kita cari, atau kalau narasinya kita pilih avatar yang ada di sini. Nah, tinggal generate, itu langsung
menghasilkan video yang videonya seperti ini. Nah, ini contohnya video yang sudah jadi ya. Kemudian tinggal di-download kalau sudah. Kalau sudah di-download, kemudian kita gabung. Nah, ini. Saya telah menantikan saat ini dengan penuh harap. Tuhan, sekarang Engkau melepaskan hamba ini. Jadi sebenarnya itu cuma foto ya Pak ya? Foto ya, foto tapi menampilkan wajahnya, kemudian akan mulutnya akan dibikin bersuara sesuai Bergerak. dengan suara tadi. Lalu kita gabung dengan CapCut. CapCut itu gratis. Jadi semuanya gratis. Enggak perlu kita keluarkan biaya, cuma nanti sebagai konsekuensinya ada watermark, tapi enggak begitu mengganggu watermarknya. Saya kira itu secara garis besarnya Bu Julia. Oke, wow, thank you banyak. Saudara bisa membuat sendiri tanpa saudara harus sekolah di kafe untuk berapa lama ya Iya. Pak ya? Iya, mahal itu. Oh mahal dan lama Pak, 4 Iya. tahun baru lulus ntar. Iya. Nah, linknya nanti saya bikin di ini ya. Saya di chat, saya share di chat untuk linknya. Ya, teman-teman ini iming-iming ya, saudara nanti coba-coba sendiri, mulai coba-coba. Ini tadi Pak Pur sudah menyebutkan ada beberapa alat yang dipakai, jadi bukan hanya satu alat, tetapi beberapa alat. Dan saudara bisa explore karena ada ribuan alat AI di internet, saudara bisa tanya sana sini mana alat yang bagus ke teman-teman yang lain. Ya, Pak Igria Ya, mungkin juga punya, sorry, Pak Max. dan just mau untuk mengulang jawaban dari pertanyaan. Where to start? Di mana mulai? Dimanapun. And so kemarin seperti di workshop yang ada orang ikut, ini satu contoh yang muncul daripada itu. And saya mau share itu karena itu sangat seperti tadi. Oke, sudah kelihatan? Alright, ini buat cerita untuk anak umur 6 tentang Yohanes 3:16. Dan ada cerita, ada orang anak bernama Nico dan seterusnya. Dan ada even penjelasan untuk guru tentang apa yang harus, dan ada aktivitas sudah termasuk di dalamnya. Setelah itu, naskah cerita untuk 3 orang tentang Yohanes 3:16 untuk anak umur 6 tahun. Ada jelas Nico, ada Mama Nico, dan ada satu pendeta. Agenda 1, di sebuah rumah. Mama Nico, setelah itu di gereja, pendeta. Setelah itu di rumah lagi, Nico, dan sampai ada penutup. And aku juga bahagia, terima kasih. Dan penjelasan yang berikut. So, bisa dipakai untuk bikin script, itu bisa dipakai untuk mengadaptasi suara. AI bisa menolong dengan hampir semua jenis tugas. Dan untuk sekolah minggu, gurunya punya asisten, itu sesuatu yang selalu diharapkan. Ya, ini teman-teman di live chat juga ribut sendiri. Oh, bukan ribut sendiri ya. Maksudnya tuh diskusi sendiri tentang alat-alat yang bisa dipakai. Jadi sangat bagus. Saudara bisa ngomong-ngomong sambil mendengarkan kita ngobrol. Nah, sekarang ini Pak Igria akan memberikan contoh nih untuk apa yang bisa dilakukan untuk sekolah minggu. Ya, kalau Pak Pur tadi kan bikin kontennya. Nah, sekarang bagaimana kita mendelivery kontennya supaya bisa masuk. Kalau WA kan kita sudah punya nomor WA-nya. Nah, kita kan pelayanan nggak hanya untuk lingkup kita sendiri, kita bisa menjangkau seluruh dunia. Nah, ini maka ini saya bikin tadi pagi 10 menit saja, gitu ya. Jadi konten ini, nah kemudian nanti punya Pak Pur saya coba masukkan di sini ya, gitu cara memasukkannya. Nah, ini animasi ini juga saya bikin pakai AI ya. Dengan AI menggabungkan, nah, itu ada pakai slide tong. Di dalam cerita sekolah minggu dalam 5 menit bersama Kak Igria. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kisah penciptaan. Ayat hafalannya dari Ibrani 11 ayat ketiga. Mari kita buka dan kita baca bersama. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, pesan dari firman Tuhan adalah, aku bersyukur kepadamu karena kejadian itu dasar dan
ajaib. Pada hari yang pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ini panjang ya Pak ya? Ya, 5 menit sebetulnya ya. Saya potong 5 saja. menit. Ya. Ya. Nah, ini juga kisah penciptaan yang lain yang saya ambil dari Superbook. Lalu nanti ini ada kuisnya, anak-anak bisa klik di sini. Nah, pertanyaan kuisnya itu saya ambil tadi dari ChatGPT ya. Jadi bikinkan kuis tentang kisah penciptaan, lalu saya tinggal pindahkan ke Google Form. Nah, nanti mereka tinggal ngisi, maka masuk ke data kita. Jawabannya kira-kira begitu. Nah, untuk membuat ini gampang sekali sebetulnya pakai aplikasi Tribelio sebetulnya. Itu ada yang free berbayar dan kita bikin tinggal 5-10 menit sudah jadi. Ini tinggal copy paste saja sebetulnya. Gitu ya. Ya. Contohnya seperti ini. Nih, ini tadi ya. Ya. Masih ada, Pak? Oke. Oke, misalnya punya Pak Pur saya masukkan lah di sinilah misalnya ya. Tadi nah, ini nanti dia akan keluar seperti copy paste saja sebetulnya ininya. Nah, ini kan kita tinggal konten tadi yang saya susun, tinggal saya add di sini misalnya, gitu. Nah, ini media, saya pilih video. Nah, kalau video sini ya tinggal linknya saja punya Pak Pur tadi saya masukkan di sini, maka dia akan keluar videonya Pak Pur tadi toh. Nah, ini saya hapus. Nah, ini saya hapus judulnya misalnya. Sudah, saya tinggal publikasi. Maka linknya lah yang keluar ini tinggal saya share ya. Ini bisa ditaruh di Facebook Ad, bisa taruh di TikTok, Google Ad, nanti mereka tinggal klik atau langsung keluar informasinya. Nah, ini yang tadi punya Pak Pur sudah keluar di sini. Belum ya, lagi upload ya. Ya, oke. Kira-kira Ya, gitu. terima kasih. Ini teman-teman yang di live chat ada keributan. Salah satunya selain membicarakan tentang alat-alat yang bisa di-share atau alat-alat gratis yang bisa dipakai, ada juga yang merasa terganggu karena chatnya banyak sekali di live chat. Ya. Ibu, inilah dunia baru yang kita hadapi. Kita bisa multitasking, melakukan banyak hal gitu ya. Tapi ada juga yang pengen pelan-pelan Pak, diajarin satu persatu, satu langkah. Nah, Bapak Ibu ini bukan workshop, ini ngobrol bersama. Jadi kalau Bapak Ibu mau langkah-langkah, butuh waktu yang khusus gitu ya untuk melakukan langkah-langkahnya. Jadi nanti kita bisa kita bisa bicarakan kalau Bapak Ibu sangat butuh itu kita bisa lakukan workshop khusus untuk guru-guru sekolah minggu. Gimana Pak Max? Setuju. Sudah ada workshop yang baik. Kalau ada yang mau ikut Sabtu ini, silakan ya, iklan. Untuk bulan Oktober akan ada AI Expo, termasuk AI dan pendidikan, dan beberapa topik yang pasti hangat, dan pasti you akan suka. Dan ada Unhack, 1 minggu bersama untuk bikin AI Christian Resource Center, berarti untuk bikin bahan-bahan AI content, untuk bikin project-project, AI labs, untuk bisa sampai bikin AI Academy, dan juga dalam bahasa suku-suku. Dan ada 4 track utama untuk AI for God, gotong royong yang unhack atau sejenis hackathon. Siapapun bisa terlibat untuk ikut. Dan akan ada sedikit training sekaligus saat itu. So ada banyak langkah yang berikut. Tadi saya mau share sesuatu yang mungkin akan nolong untuk diskusi ini, dan itu satu framework. Framework itu satu pola, satu modal untuk bagaimana bisa mikir dan mengerti sesuatu. Framework ini diberi nama AG2. AG kali 2. Dan so, apa AG? Akan ada A dan G jelas. Akan ada A dan G lagi yang 2 kali. Tapi saya rasa itu akan nolong untuk tidak hanya mengerti sekolah minggu secara utuhnya, tapi bagaimana AI akan bisa menolong. Dari Pak Igra, Pak Purnawan, sudah jelas ini bisa menolong untuk create content, untuk menyebar content. Itu bisa menolong dengan berapa banyak cara. Sekarang saya memberi satu framework untuk mengerti berapa banyak-banyak cara itu akan bisa menolong. Oke? So, yang A pertama itu anak-anak dan guru-guru. Kalau mikir tentang seluruh kerangka sekolah minggu, biasa akan mikir hanya bagian ini.
untuk anak. Mereka belajar, diajar, dan untuk guru mengajar dan coba untuk menyampaikan bahan. Berarti perlu bahan untuk menyibukkan anak. Berarti perlu aktivitas, perlu konten, perlu cara untuk bagaimana dan apa yang disampaikan. Guru dalam persiapan perlu belajar firman. Berarti dalam semua ini AI bisa menolong. Dan ini satu aspek daripada sekolah minggu, tetapi saya mau memberi satu sisi yang lain. Masih ada A and G yang berikut. Ada admin, administrasi. Tidak hanya guru, tapi guru-guru. Untuk satu gereja akan ada divisi, bagian, pelayanan, atau khusus satu yang daripada principal sampai yang supervisor, siapa yang manage seluruh sekolah minggu itu. Dan saya tidak tahu vocabulary dengan cukup baik, tetapi sama dengan sekolah. Kami mikir sekolah penuh dengan anak dan guru. Tapi bagaimana sistem sekolah, sistem untuk mendidik, curriculum design untuk umur-umur, bahan yang tidak hanya acak setiap minggu, tetapi bisa karakter-karakter dari Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bagaimana topik-topik tema daripada mengasihi, mengampuni, bagaimana bisa betul to construct, membangun satu sistem. Tak hanya itu, bagaimana untuk skill guru bisa dinaikkan, tips and tricks, bagaimana bisa skill, ada retreat, ada sesi seminar khusus. Ini bagian daripada admin. Dan so, anak-anak, guru-guru, dan khususnya administrasi menjalankan sistem sekolah. And AI sangat bisa menolong dengan tingkat itu. Dan terakhir, gereja. Dan di sabda mereka sering pakai kata wife. Wife itu tak hanya the bride of Christ, tetapi wife itu omong tentang, kalau sekolah minggu, E itu instruction, tapi itu omong tentang word and worship. E, instruction. Semua ajar mengajar seperti sekolah minggu. F, fellowship. And E itu evangelism, outreach, missions, pelayanan, semua yang eksternal. Nah, kalau sudah nangkap dengan cara seperti ini, akan lihat AI tidak hanya untuk praktek harian bersama anak. Seperti Evi mungkin akan ceritakan, tapi anak waktu sekolah minggu dan setelah sekolah minggu untuk persiapan minggu depan bisa diajak untuk pakai AI. Guru jelas bisa pakai AI, tetapi AI untuk education. Semua prinsip dan hal yang orang belajar untuk STT, untuk sekolah tinggi atau sekolah rendah. Semua prinsip itu menolong untuk mengadministrasi, menjalankan dengan baik-baik sekolah minggu Anda untuk konteks gereja. Dan saya ingat sudah ada satu sesi AI for Church. Berapa ratus orang datang, pendeta yang mau tahu bagaimana menjalankan gereja dengan lebih baik. Bagaimana dipakai. Mungkin untuk nolong, untuk research dan persiapan khotbah. Mungkin itu untuk bisa counseling. Itu untuk semua fasilitas dan fungsi daripada satu gereja bisa menolong. Dan istimewa, saya rasa itu hampir paling cocok untuk sekolah minggu. Karena AI untuk pendidikan, AI untuk gereja. So kalau lihat framework ini, masih akan omong tentang anak-anak, bahannya, apa yang cocok untuk itu. Guru, bagaimana memakainya. Dan saya rasa luar biasa, ini akan sangat nolong dari guru bikin PowerPoint, bikin animasi kecil atau cerita. Semua Amin. ini akan nolong. Tetapi juga untuk seluruh kerangkai daripada sekolah minggu. Oke? Ya. Terima kasih. Ups. Oh. Ya, ini ada beberapa teman-teman yang kok banyak contoh-contohnya, nggak ada step-stepnya. Ini bukan workshop. Ini contoh-contoh untuk saudara-saudara jadi pengen untuk bisa lakukan itu. Nah, karena itu saya ingin lanjutkan. Kita akan lihat contoh-contoh lagi supaya saudara tambah pengen lagi untuk bisa lakukan. Oke, Ibu Evi, silakan Ibu Evi.
Iya, kalau saya akan memberikan contoh-contoh lebih ke untuk berbasis teks dulu ya, Ibu ya. Kalau Ya, dengan tadi Pak Wawan, Pak Igria sudah advance dengan animasinya, tapi ya ini saya sesuai dengan kebutuhan sekolah minggu saya karena sekolah minggu saya masih sekolah minggu yang kecil gitu ya. Anak-anaknya belum banyak, tapi lebih banyak juga kita harus selalu sering kelas campuran gitu karena keterbatasan segala hal. Nah, saya minimal ada 3 hal yang ingin saya bagikan di sini. Yang pertama, saya biasa menggunakan AI ini ya untuk ide dalam panduan mengajar. Ya, ini ada 2 contoh prompt yang saya pakai ketika kurikulum dari gereja itu memberikan tentang Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu tentang pokok anggur yang benar ya. Dan di situ saya harus mengajar kelas campuran. Itu kan kadang-kadang menjadi pertanyaan banyak guru nih, gimana nih saya bisa mengajar kelas campuran mulai dari umur yang kecil sekali sampai dengan yang umur 12 tahun gitu ya. Dan saya coba ingin tahu dari AI itu contohnya seperti apa, ya. Lalu setelah itu nanti akan ada prom-prom lanjutan ya. Nah, ini hasil dari yang saya dapatkan gini ya. Jadi saya mendapatkan ini cuma salah satu prom yang pernah saya buat gitu ya. Ada banyak sekali prom yang sudah saya buat untuk membantu sekali mengajari sekolah minggu. Di sini dapat panduannya, tujuannya gimana, lalu next kita juga ada acara pembukaannya, pujiannya, lalu ada cerita perumpamaan, lalu next juga dibagi untuk anak usia sampai 5 sampai 7 tahun apa yang bisa kita lakukan, anak usia 8 sampai 12 tahun juga kadang-kadang waktu itu saya pernah juga dapat dalam satu kelas bagaimana membagi 2 kelompok itu gitu ya menjadi 2 kelas campuran tetapi tetap dalam satu ini ya dalam satu waktu mengajar itu sangat-sangat menolong sekali. Walaupun memang tidak diambil mentah-mentah keseluruhannya gitu ya, sangat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah minggu saya dan tentu saja saya juga melihat dari persiapan mengajar yang sudah saya lakukan terlebih dahulu. Tetapi ini sangat-sangat menolong karena keterbatasan waktu untuk kita bisa mempersiapkan secara kreatif itu sangat ditopang dengan adanya AI ini gitu ya. Jadi merasa lebih semangat lagi untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar di sekolah minggu ya. Lalu berikutnya saya juga sangat suka sekali gini ya karena saya tuh orangnya lumayan untuk bikin drama tuh nggak terlalu pintar gitu ya. Tetapi tuh sudah punya kadang-kadang di kepala tuh udah punya bayangan pengennya tuh drama kayak gini-gini loh. Cuman membuat naskahnya, skripnya tuh gimana gitu ya. Nah, nanti bulan November kan ada Hari Pahlawan Nasional dan pengen banget itu bikin drama sekolah minggu dari pahlawan-pahlawan iman Ibrani 11. Tapi gimana nih anak-anak yang memerankan? Kalau mereka bicara kan juga susah ya. Pengennya sih, nah, jadi saya tuangkan semua apa dalam bayangan saya gitu ya, dalam apa namanya imajinasi saya, drama yang seperti apa yang saya inginkan, saya tuliskan itu baik-baik dalam prompt gitu ya. Karena saya sangat ingin mendapatkan hasil yang hampir dekat dengan apa yang saya inginkan, paling nggak untuk ide awal. Dan wow, saya dapat ini ya, dapat hasilnya. Ini contoh dari beberapa layar aja yang sudah saya. Jadi ini ada drama pahlawan iman dari Ibrani 11, lalu ada narator 1 karena saya minta 2 narator 1 ada narator 2. Lalu diberi itu anak-anak diberi, jadi anak-anak menggambarkan Abraham berjalan lambat ke depan dan melambaikan tangan ke tanah yang ditinggalkannya. Wah, ini nih nolong banget dan sangat-sangat mudah diaplikasikan kepada anak-anak karena saya juga minta ya drama ini durasi 10 menit next ya. Di sini juga ada anak-anak menggambarkan Musa dengan mengangkat tongkat, memimpin gerakan berjalan keluar dari Mesir. Kan nggak perlu alat macam-macam ya. Ada narator yang ngomong, lalu tinggal mereka bawa tongkat. Mereka yang melihat juga sudah bisa membayangkan situasinya. Ada tentang Rahab juga, anak-anak menggambarkan Rahab dengan memberikan makanan dan perlindungan kepada mata-mata Israel. Nggak perlu dengan lompat di Alkitab itu detail sampai bersembunyi dan sebagainya. Ini sangat-sangat menolong saya untuk bisa ini diaplikasikan di dalam sekolah minggu tinggal disesuaikan dengan jumlah anak yang ada ya lalu kondisi ruangan yang ada gitu ya. Jadi ini satu dari ide naskah drama yang sudah saya buat ini untuk bulan November dan juga ada untuk yang bulan Desember nanti untuk persiapan Natal. Nah, yang ketiga ini yang ini yang ketiga ini ya. Jadi saya juga sering memberikan training-training sekolah minggu di gereja saya gitu ya, dan ini juga sangat menolong untuk mengembangkan lagi yang sudah pernah saya buat ya, yang sudah pernah saya buat. Siapa tahu ada ide baru, hal baru yang bisa saya tambahkan gitu ya, misalnya untuk mengajar
apa ya, memberikan training tentang guru sekolah minggu yang smart gitu ya. Apa yang harus saya lakukan, yang saya kerjakan. Next, saya dapat ininya, dapat berbagai materi, dapat ide-idenya. Jadi ada pembukaannya, ada informasi pengantarnya. Intinya yang harus kamu sampaikan tuh ini, kegiatan yang bisa dilakukan dalam training selama 1 jam itu apa, bagian penutupnya seperti apa, dan contoh-contoh praktis yang dapat digunakan. Di situ ada beberapa contoh sih yang harus saya cek lagi gitu ya. Tetapi ini sangat menambah kekayaan training-training atau outline atau materi-materi yang sudah pernah saya buat, bahkan untuk membuat outline-outline training sekolah minggu yang baru. Lalu berikutnya yang baru saja saya coba di sekolah minggu saya dengan AI ini, saya bisa melakukan proses interaksi di kelas. Karena sebenarnya tadi seperti yang Pak Max sampaikan ya, ini bukan hanya tentang untuk guru aja itu ya. Kadang kita tuh mikir ini untuk persiapan guru, untuk guru gitu ya. Tetapi bukankah yang akan menikmati, yang akan lebih banyak pakai AI itu adalah murid-murid kita gitu ya. Gimana kalau kita ajak mereka juga untuk gunakan AI bersama-sama di kelas sekolah minggu. Nah, kemarin saya mengajar, baru aja kemarin ini, saya mengajar tentang 1 Petrus 2 ayat 21 gitu ya. Ya, di mana kita sebagai orang percaya tidak hanya diberikan karunia untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Sebelum mereka pakai AI, saya minta mereka bikin 3 pertanyaan dulu berdasarkan 1 ayat itu tok gitu ya. Dan ketika saya minta mereka untuk lihat pakai AI hasilnya, wah, mereka juga dapat 3 pertanyaan, dan pertanyaan mereka itu yang sudah mereka tanyakan tuh 1 ayat itu sama seperti yang diusulkan oleh AI. Saya ingin buka dulu bahwa dengan AI bisa menolong mereka, tapi mereka sudah bisa bikin pertanyaan dulu gitu ya. Lalu saya minta, kalau gitu kamu mau tanya apa lagi nih ke AI? Yang satu saya suruh mereka buka pakai Perplexity, yang satu saya suruh buka pakai Bard, karena cuma 3 nih remaja saya. Yang satu saya suruh coba pakai ChatGPT. Nah, lalu ini yang pakai ChatGPT ya, dia bertanya, saya adalah remaja dari gereja. Saya ingin belajar 1 Petrus 2 ayat 21, apa artinya? Dan dia mendapatkan ini ya, sangat singkat, sangat simpel gitu ya. Karena saya cuma minta sederhana aja apa yang ingin kalian tanyakan gitu. Lalu juga saya minta, coba kalian tanya, boleh bisa nggak bikin puisi gitu ya? Ini hasilnya dari ChatGPT, ini hasil yang dari Bard gitu ya. Ini pintar, dia tuh nggak screenshot hasilnya, tapi dia langsung temukan fitur, saya nggak ngajarin, fitur untuk share. Bilang, tante, ini bisa share ya? Oh, bisa banget. Linknya bisa aku share ke temanku. Bisa banget, pakai ini ya, tante. Iya, gitu. Saya nggak ngajarin mereka gitu ya. Dan saya minta mereka untuk membacakan puisi itu setelah tadi sudah dapat tentang 1 Petrus 2 ayat 21, dan ketika mereka membacakannya, mereka itu kan saya suruh baca satu persatu hasilnya ya. Mereka agak terdiam, mereka agak gitu ya. Dan ketika selesai saya tanya, gimana perasaanmu? Mereka bertiga nggak tahu kompakan atau gimana. Mereka bertiga gini, wow. Gitu ya. Wah, mereka baru kelas 1 SMP gitu ya, anak-anak remaja saya gitu ya. Lalu ada satu anak, saya bisa nanya nggak sih, saya sebagai salah satu remaja, penderitaan apa saja yang bisa kita alami di zaman sekarang ini, dan bagaimana cara menghadapinya, boleh nggak nanya gitu? Oh, boleh banget, coba kamu nanya. Apa hasilnya? Dia dapat tugas yang dari Perplexity, ini hasil yang dia dapatkan. Lucu sih, bahkan penderitaan akibat digigit nyamuk yang penderitaan paling kecil digigit nyamuk pun itu bisa berarti penderitaan bagi kita ya, seperti berada di kandang singa seperti Daniel. Kebetulan ini keponakan saya yang karena digigit nyamuk, dia akhirnya kena demam berdarah sampai dokter bilang sudah kritis. Kalau tidak mujizat Tuhan, dia nggak mungkin diselamatkan, gitu ya. Dia jadi relate sama dia, iya ya tante, gara-gara digigit nyamuk aja aku mau mati, dan itu aku menderita sekali waktu itu. Wah, itu wah, iya betul sekali seperti itu ya. Dan bagaimana saya menghadapinya, itu dia bikin promnya sendiri gitu. Saya nggak ngajarin gitu ya. Menjadi panutan bagi remaja yang lain, menolong orang lain dan sebagainya gitu. Yang selama ini mereka malu-malu kalau disuruh ngomong aplikasinya apa, pelajaran apa yang mereka dapatkan dengan bantuan ini. Interaksi di kelas menurut saya menjadi lebih hidup, ya, malah nggak diem-dieman. Mereka saling menginteraksikan apa yang sudah mereka dapatkan, dan mereka, kemarin saya tanya, bersyukur nggak dengan teknologi yang telah Tuhan berikan ini? Mereka bersyukur, dan mereka katanya sih, saya mau belajar lagi. Begitu sih, ya itu wow-wow saya. Beberapa contoh sih ya, dari hal-hal yang sudah saya gunakan untuk melakukan pelayanan di sekolah minggu. Itu ya, makanya saya tadi bilang di teman-teman yang tanya tentang text to image, text to audio, saya bilang,
yuk belajar dulu gimana kita bikin prompt yang baik berbasis teks. Karena tadi seperti yang Pak Wawan share-kan ya, itu juga dimulai dari apa dulu? Dari kita bisa bikin prompt yang baik dari ChatGPT. Begitu. Itu sih. Iya, terima kasih banyak Bu Evi. Wow, teman-teman ngiri nggak nih? Pengen bisa lakukan itu nggak? Wow, ya, senang sekali. Nah, teman-teman semuanya, waktunya nih berjalan terus nih. Saya ingin menggunakan sedikit waktu ini untuk hal yang serius. Untuk Pak Wawan, Pak Igria, kemudian Ibu Evi, dan juga Pak Max. Ini kan tadi alat-alat yang dipakai kan sangat bagus dan sangat menolong gitu ya. Bagaimana Bagaimana caranya untuk kita bisa lebih hati-hati? Apakah yang diberikan oleh AI ini apakah semuanya pasti betul? Gimana caranya menjaga diri untuk ini kan apalagi Ibu Evi ya, anak-anak sudah bisa pakai sendiri. Gimana caranya menolong anak-anak itu untuk hati-hati dan bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar? Apa bahayanya dengan AI ini bagi anak-anak dan juga terutama bagi guru sekolah minggu ya yang nanti akan pakai? Apakah ada tips, ada hal-hal yang penting yang bisa menjadi pegangan? Saya ingin mulai dulu dengan Pak Pur. Iya, terima kasih. Memang apapun teknologi itu seperti pedang bermata dua. Bisa untuk kebaikan dan bisa untuk kejahatan begitu. Tapi kita tidak bisa melindungi anak sepenuhnya karena mereka kita bukan penjaga 24 jam ya. Yang sebenarnya yang perlu kita perkokoh itu adalah sisi kekritisan anak, daya kritis anak, dan juga daya kritis kita juga di dalam menanggapi teknologi. Tidak semua teknologi itu netral ya. Kita perlu menyaringnya dengan kerangka berpikir kita. Jangan mendewakan teknologi lah. Ya. Jangan mendewakan teknologi sehingga kita kehilangan daya kritis, tapi juga jangan memusuhi teknologi. Karena teknologi itu akan mempermudah tugas kita yang mestinya dikerjakan oleh 10 orang bisa oleh 1 orang, yang biasanya dikerjakan selama 1 bulan bisa dalam 10 menit. Itu kelebihan teknologi. Kemudian jangan memasukkan info-info yang private ke internet ya. Foto-foto kita yang terutama anak-anak begitu, jangan pernah mengunggah foto-fotonya kalau masih anak-anak ya. Kalau dewasa bolehlah fotonya. Kemudian juga foto-foto yang tidak senonoh, jangan pernah bugil di depan kamera begitu. Dan juga jangan memasukkan info-info yang sensitif, misalnya alamat rumah, kemudian nama orang tua, nama data-data yang sangat pribadi karena itu bisa dipakai untuk kejahatan. Gitu untuk anak-anak ya. Tapi kalau untuk orang dewasa tentu akan lebih longgar, tapi juga perlu tetap lebih kritis begitu. Ya, terima kasih Pak Pur. Nanti mungkin akan kembali lagi ke Pak Pur ya, tapi saya berikan kesempatan lebih dahulu kepada Pak Igria. Gimana Pak untuk bisa berhati-hati terkhusus untuk teman-teman yang khawatir nih dengan AI? Ya, memang zaman ini terus berubah ya Bu ya. Jadi kalau zaman saya itu teknologi, misalnya saya mau nonton layar tancap kan kamarnya dikunci gitu ya. Saya nggak bisa keluar. Tapi kan sekarang filmnya yang datang ke rumah kan, ke kamar gitu kan. Nah, kalau zaman saya, misalnya saya mau nonton gitu, bapak saya bilang nggak boleh dikunci kamar, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang kan filmnya yang masuk ke kamar gitu ya, walaupun dikunci tetap bisa masuk. Nah, artinya apa? Jadi kita tidak bisa juga melarang, mengekang, tetapi ya kembali ke sikap orang tua. Nah, oleh karena itu orang tua zaman sekarang ini tidak bisa sendirian, karena untuk mendidik anak ini perlu orang sekampung, kira-kira gitulah ya, perlu gereja, perlu masyarakat, perlu semuanya. Jadi kita harus bersama-sama. Nah, kembali menyikapi teknologi tadi sudah dibahas panjang lebar sama Pak Pur, saya pikir saya sepakat itu ya. Jadi tidak boleh dimusuhi, tetapi juga kita juga jangan jadi penonton gitu ya, tapi kita juga harus bisa memanfaatkan itu. Saya pikir itu. Karena ada banyak juga kegunaannya, tapi sisi lain juga banyak apa, misalnya saya dengar sekarang mahasiswa bikin skripsi misalnya gitu kan, malas jadi bikin ChatGPT dan sebagainya. Tapi kan sekarang juga ada apa itu yang bisa mendeteksi gitu ya.
anak-anak menjawab soal-soal hanya mengandalkan GPT misalnya. Maka tadi daya kritis tadi juga perlu Ya. diajarkan. Saya pikir itu, Bu. Ya. Ya, betul Pak. Bahkan menjawab pertanyaan wawancara pun sekarang bisa pakai ChatGPT ya. Pernah satu kali ada seorang melamar ke Sabda dan waktu saya tanya apa yang kamu ketahui tentang Sabda, lalu dia jawab, saya tahu persis itu jawabannya bukan jawaban dia, tapi itu dari dari ChatGPT. Ya, oke Ibu Evi, apakah semua semua yang dijawabkan oleh Perplexity, BART, dan ChatGPT itu apakah pasti betul ya Ibu Evi? Oh enggak, Bu. Saya berulang kali menemukan kalau kita suka bilang itu kayak halusinasi juga sih ya. Bahkan kadang-kala ada link-link yang diberikan, kelihatan wah ini ada link diberikan, begitu kita klik linknya tuh buat masuk ke dalam apa ini tidak ada halaman yang memuat link tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang apa jangan gunakan ini sebagai kalau saya sendiri ya. Saya tidak akan menggunakan hasil dari AI ini sebagai satu-satunya sumber utama yang akan saya pakai gitu ya. Karena sebelum saya menggunakannya, saya sudah punya bekal dulu di belakang kepala saya gitu. Saya tidak akan mencari kalau ada hal-hal baru, saya akan tahu oh hal-hal baru ini saya akan cari informasinya di mana aja gitu ya. Dan itu AI juga bisa menolong untuk kita mendapatkan informasinya di mana aja, terutama di Perplexity ya. Saya bisa dapatkan berbagai macam sumber gitu ya. Tetapi jangan mulai tanpa kalau saya ya tanpa ada background atau dasar yang sudah kita miliki. Kita sebagai guru sekolah minggu, pastinya kita sudah persiapan mengajar sebelum kita akan macam persiapan mengajar PA pribadi terlebih dahulu gitu ya. Baru kita mencari panduannya apa prinsip-prinsip yang sudah diberikan di gereja maupun pendidikan-pendidikan seputar sekolah minggu yang kita dapatkan itu adalah bekal kita. Itu yang kedua. Lalu berikutnya yaitu Bu perlu membangun digital quotient gitu ya. Jadi AI ini kan Kecerdasan digital. kecerdasan digital. AI ini kan teknologi yang apa yang terbaru ya. Nah, sebelumnya sudah ada teknologi juga yang canggih-canggih dan kita sudah dituntut untuk sebelum bisa menggunakan alat-alat digital itu untuk kita bisa melakukan kegiatan secara online, daring, kita sudah harus punya kecerdasan digital itu sendiri gitu ya. Dan dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri sudah sering mengajarkan 8 aspek kecerdasan digital dan sekarang ini sedang kita bahas nih di Growing Together ya, ada 8 aspek kecerdasan digital dan berpikir kritis itu adalah salah satu aspek dari kecerdasan digital yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak pada era saat ini gitu ya. Bahkan kepada diri kita sendiri nih guru sekolah minggu supaya kita tidak salah menggunakan teknologi yang telah Tuhan berikan, tapi kita bisa gunakan seturut dengan yang Tuhan mau. Sabda sendiri sudah pernah ada tentang digital quotient ini, lalu tentang Christian digital quotient itu juga sudah kami berikan untuk memperlengkapi sahabat-sahabat Sabda semua, guru-guru sekolah minggu bisa menggunakan alat-alat digital termasuk AI ini ya, supaya lebih bermanfaat dan efektif. Apakah membuat saya semakin malas? Sejauh ini saya tidak menemukan saya semakin malas. Justru ya saya semakin bersemangat karena apa? Banyak hal yang dulu karena waktu, karena keterbatasan saya dalam hal kreativitas, saya sangat mengakui dalam hal kreativitas tuh saya masih harus banyak belajar. Tetapi dengan adanya AI ini saya sangat terbantu, tertolong dan bisa menjadi orang yang lebih kreatif lagi. Begitu sih. Wah, bagus sekali. Ya, Dan saya thank setuju you. tak hanya digital quotient, tetapi juga AI quotient. Dengan Ya. cara dan prinsip yang sama, orang harus belajar tak hanya bagaimana berenang di air yang telaga kecil, tapi di laut. Mereka harus belajar bagaimana dia hanya punya DQ and Christian DQ yang tinggi, tetapi apa arti dan akan bergumul bersama untuk AI quotient. And juga itu penting untuk membedakan human intelligence, HI, dengan AI. AI itu artificial intelligence, tidak berarti tidak intelligent, itu hanya intelligent dengan cara pengertian Buatan. dan skala yang sangat beda daripada manusia. Lebih daripada itu perbuatan, tapi ini yang jadi Buatan, Pak, sulit. bukan perbuatan. Buatan. Buatan. Tetapi orang tak sadar buatannya bukan oleh manusia. Sekarang kayak itu machine learning itu buat pengertian diri sendiri sampai bahasa sendiri, parameters. Itu sesuatu yang manusia pun sekarang tidak bisa mengerti cukup untuk mengerti cara kerja AI di dalamnya. Dan itu tambah pintar setiap 6 bulan 2 kali lebih smart.
Dan ini akan exponential untuk 5 sampai 10 tahun. So you mikir, wow, sekarang seperti apa dalam 2, 3, 5 tahun depan. Berarti harus siapkan sekarang mulai punya skills-nya. Dan saya rasa jawaban itu akan seputar skills. Anak-anak akan memakainya. Saya sudah lihat di kampung sini ada anak yang pinjam sepeda motor daripada orang tuanya dan bahaya, wum sini sana. Itu adalah alasan saya punya sesuatu seperti ini. Untuk saya tidak membunuh, ini satu SIM. Untuk orang yang mengerti, karena diajar oleh pemerintah. Apa yang bisa, tidak bisa. Di Indonesia beda daripada luar negeri. And dengan cara yang sama, seharusnya gereja, lebih lagi guru sekolah minggu, punya tanggung jawab dan secara proaktif menolong anak untuk tahu apa yang etis, apa yang benar, cara memakai. Apakah mereka akan belajar dari diri sendiri, dari luar gereja, atau gereja akan bilang, ini sangat menolong untuk lakukan PA, untuk belajar bersama, untuk share, untuk eksplorasi ide-ide. Dengan pengertian, ada hoax di internet. Ada scam di WA. Dan dimanapun ada bahaya. Ternyata ini itu izin untuk saya bisa steer. Ini bukan jaminan saya tidak masuk rumah sakit. Kalau saya steer dengan bodoh atau saya steer dengan arah yang salah, well, pasti ada kecelakaan. Dengan cara yang sama, kalau pakai AI dengan cara yang salah, kalau saya tanya itu untuk sesuatu yang tidak bisa atau tidak ada, itu akan coba. Sama dengan mobil, akan salah arahnya. Dan saya steer di mana saya mau. Tapi hasilnya, hati-hati. Dan seperti Effie bilang dan teman lain, tidak selalu bisa mempercayakan itu. Sama dengan kalau saya punya satu assistant, dan saya lihat even di proses waktu bikin publikasi, Effie dan Yulia, ada hasil daripada itu dan nanti dicek. Quality control, ada salah ejaan, atau ada informasi yang tidak tepat, dan selalu ada tingkat quality control, tingkat checking. Dan seperti Effie bilang, jangan hanya selalu sumber, jangan hanya satu, selalu lihat dan periksa dari beberapa sumber. Dan kalau you punya intelligence, human intelligence, periksa critical thinking. Kalau punya human intelligence, tanya orang lain. And so ini assistant. Tak pernah ada assistant yang bisa baca otak saya dan selalu tepat. And lebih daripada itu, kalau saya kurang bisa fasik untuk jelaskan apa yang saya mau dan cara dan bentuknya, sering yang saya dapat nih tak cocok atau ngawur. So itu yang saya akan omong. Iya, terima kasih Pak Max. Jadi kita nggak bisa terima mentah-mentah ya hasil dari dari AI. Jadi Bapak Ibu yang smart itu bukan hanya AI, saudara sendiri juga harus smart. Kalau saudara nggak pinter nanti dibohongin ya sama AI. Apakah AI bisa bohong? Bisa, sangat bisa. Karena itu Bapak Ibu kita sendiri harus smart. Nah, Bapak Ibu ini ada banyak sekali pertanyaan yang nggak mungkin saya akan bisa sampaikan satu persatu, tapi ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip itu tentang apakah rekaman ini nanti akan dibagikan. Ya, Bapak Ibu nanti rekaman ini akan diproses lalu akan dipasang di ai.sabda.org. Jadi Bapak Ibu mau lihat lagi, mau bagikan lagi ke teman, boleh. Hari ini bukan workshop sekali lagi ya. Hari ini adalah pendahuluan, introduction untuk guru sekolah minggu untuk punya semangat, untuk punya motivasi dan untuk menolong Bapak Ibu semuanya melihat apa kegunaan AI. Tadi sudah diberikan contoh oleh para panelis kita bagaimana ya bisa sangat menolong gitu ya. Tapi sekali lagi ada warning, ada peringatan untuk Bapak Ibu hati-hati menggunakan. Kami tidak hanya menyarankan untuk pakai, tapi kami juga menyarankan untuk critical thinking, untuk cerdas di dalam menggunakannya. Jadi jangan hanya melihat satu sisi ya, wah ya berguna langsung dipakai semuanya ya. Tapi Bapak Ibu juga harus tahu ada bahayanya. Ya, saya akan tambah bahayanya tidak hanya AI, seluruh internet. Bahaya tidak hanya internet, tetapi semua dunia digital ada bahaya. Di luar dunia digital juga. So, seperti dibilang, cerdasnya harus dua sisi, AI-nya, tetapi bagaimana dan apakah
guru sekolah minggu akan lebih pintar untuk memakainya dan akan mengajar anaknya untuk lebih pintar memakainya. Dunia akan terus-menerus arah AI. It's Ya, here, it's gonna stay. ya. Tapi ya, Bu Yuli, Terima oke. kasih. Silakan Pak Agria. Ya, ya, supaya lebih memberi gambaran gini. Jadi AI yang ada ini sekarang kan dikelompokkan menjadi 4 bagian gitu ya. Ya, Jadi yang pertama itu disebutnya adalah supervisi learning gitu ya. Nah, ini kelompok-kelompok ini dibuat seperti program seperti guru untuk mengajarkan benar salah, kira-kira gitu. Lalu yang kedua itu adalah unsupervised learning ya. Jadi program yang dibuat untuk mesin gitu yang diberi data. Jadi misalnya kayak YouTube, TikTok itu kan dia mengerjakan algoritma, itu kelompok yang ini gitu ya, unsupervised learning. Lalu yang ketiga itu adalah kelompok reinforcement learning. Ini misalnya seorang bayi yang mau belajar jalan, diajari sama orang tuanya, tapi dia melakukan dengan cara trial and error gitu ya. Nah, tadi yang berkaitan dengan ketakutan-ketakutan itu nanti kalau AI yang kelompok ini, deep learning, ini dia mampu mereplikasi otak manusia, ya. Nah, ini mungkin belum sampai di situ perkembangannya, mungkin bisa jadi beberapa tahun ke depan, gitu ya. Nah, ini dia bisa seperti mengcapture, kemudian mengolah data masukan. Kita kan di-propling data kita. Nah, itu termasuk AI yang deep learning itu. Kira-kira itu. Jadi supaya kita mengerti, oh ini kelompok mana sih AI-nya gitu. Kira-kira itu gambaran sekilas saja, Bu. Terima kasih. iya, terima kasih banyak Pak Igria. ya. Ini ada satu teman yang bertanya ya, apakah mungkin seseorang jika belum cerdas digital sudah bisa menggunakan AI? Kalau menggunakan sih bisa-bisa aja Bu, kayak anak kecil mainan motor lihat papanya atau bapaknya pakai motor dia ikut-ikut ya bisa, tapi nanti kecelakaan Ibu. Jadi harus benar-benar belajar dulu. Kalau perlu kayak tadi Pak Max bilang punya SIM dulu. Nah, setelah punya SIM baru boleh jalan di jalan raya. Kalau enggak nanti membunuh orang. Iya, Pak Pur, silakan tambahkan sedikit Pak. Sekaligus menjadi closing statement nih. Iya, itu benar sekali. Sebenarnya nggak perlu kecerdasan. Jangan sampai ini lalu menghalangi orang yang merasa minder gagap teknologi kemudian tidak menggunakan AI. Saya tetap mendorong kakak-kakak untuk gunakan ini, nggak usah takut masuk ke dalam kolamnya. Dengan peralatan yang apapun, kemudian dengan pengetahuan yang serendah apapun, karena di situ yang harus kita temukan tadi fun-nya tadi dulu. Kalau kita sudah menemukan fun-nya, itu kita akan langsung belajar banyak hal-hal yang kita minati begitu. Jangan sampai dari semua rambu-rambu tadi membuat kita malah berhenti dan tidak melakukan. Karena seperti kata Pak Max, mau tidak mau, siap tidak siap, kita sudah Ya, menggunakan betul. AI begitu. Nah, Setuju. ada 4 hal yang ada keterampilan dasar di dalam dunia teknologi digital ini yang akan difasilitasi dengan AI ini. Yang pertama itu creativity. Ada 4C ya, 4C. Yang pertama creativity yang pertama, kemudian communication, kemudian critical thinking yang ketiga, dan yang keempat collaboration. Semua Wow, itu bagus. keterampilan di dunia digital ini harus kompetensi dimiliki oleh anak-anak pada zaman sekarang, tidak mungkin tidak dilaksanakan tanpa teknologi digital dan khususnya AI. Jadi Iya, kalau mau mengantarkan anak-anak mendapatkan 4C itu ya harus nyemplung ke AI. betul. Begitu. Betul, betul Pak. Ya, wow, sangat bagus sekali. 4C, 4C yang saudara harus ingat ya. Teman-teman di admin boleh disebutkan supaya teman-teman yang di rumah juga bisa ingat gitu ya. C yang pertama adalah creativity. C yang kedua adalah communication. Itu saya rasa banget tuh Pak. Orang yang nggak bisa komunikasi itu memakai AI akan berkesulitan, akan Ya. kesulitan. Harus belajar komunikasi gimana ngomong dengan mesin gitu ya. Mesin ini kita bukan ngomong dengan orang, ngomong dengan mesin. Communication skill itu sangat bagus sekali untuk ditingkatkan. Kemudian critical thinking.
Nah, saudara, itu harus punya antena nih. Kalau sudah ada tanda-tanda bahaya, antenanya harus jalan. Kemudian yang ketiga collaboration, ya itu betul. Saudara nggak bisa kerja sendiri, saudara harus kerja dengan orang lain, bekerja bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Apalagi, wow, sangat powerful, sangat powerful. Iya, oke, Pak Ikria, apakah ada closing statement, Pak? Ya, firman Tuhan dari dulu sampai sekarang memang tidak berubah, gitu ya. Selalu ya dan amin. Tetapi paradigma kita, cara pandang kita untuk menyampaikan firman Tuhan terus harus mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Jadi saya ingat kata-kata eh, yang mencetuskan teori evolusi, gitu ya, Charles Darwin. Dia berkata begini. Yang mampu bertahan itu bukan orang makhluk yang besar kuat, tetapi makhluk yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, maka kita juga sebagai pelayan kita juga harus melihat ini perubahan zaman, kita bisa beradaptasi sehingga kita akan mampu menggunakan dan kita tidak tergagap-gagap dan tertinggal dengan teknologi sehingga nanti kita tidak tergeletak di jalan peradaban gitu ya. Kira-kira itu pesannya saya, Bu, kira-kira. Ya, terima Iya, kasih. terima kasih. Terima kasih Pak Ikria. Silakan Ibu Evi. Iya, Unmute. Sabtu yang lalu saya baru aja copy paste satu pernyataan Pak Jokowi itu ya. Baru pertama kali saya kayaknya lihat itu ya, quote dari detik.com itu kata Pak Jokowi bilang gini, jangan takut dengan AI itu ya. Umat Allah ya itu lebih unggul daripada AI ya. Tapi saya Amin. juga ingin mengutip satu dari firman Tuhan yang selama ini selalu menjadi landasan bagi Yayasan Lembaga Sabda, yaitu di Kolose 1 ayat 16, karena dari dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, gitu ya. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. AI sudah ada, dan AI itu juga adalah segala sesuatu. Tuhan mengizinkan itu juga AI berkembang dengan sangat cepat saat ini. Sekarang bagaimana kita memakainya, utamanya terlebih dahulu untuk AI for God. Itu sih, Bu. Iya, bagaimana kita meridim ya, bagaimana Ya. kita menebus apa yang sudah dikerjakan dunia ini untuk Tuhan. Jangan cuma untuk manusia, tapi terutama Tuhan berhak memakai teknologi yang paling canggih, yang paling Ya. mutakhir untuk kemuliaan Dia. Ya. Silakan. Saya tadi bilang jangan takut, tapi juga jangan bodoh. Pakai hikmat, tidak hanya AI, hikmat daripada dunia digital, tidak hanya HI, human intelligence, tapi hikmat dari Allah. Dan saya akan bilang berapa penting kami selalu ingat tidak hanya AI, but God's intelligence, God's word, and what God speaks and teaches us. Dan saya just mengulang ini, AI 4321. Faktanya, tujuannya, hasilnya, dan keinginan. Kami mau memakai AI for God. Kami sudah lama memperjuangkan untuk akan di dunia digital, mempersiapkan generasi digital, generasi yang akan datang. Dan mereka akan lahir, tidak hanya secara digital, tapi dengan AI. Apakah mereka akan jadi smart? Lebih lagi sudah memperjuangkan smart Bible berapa lamanya. Tidak hanya smart Bible, tetapi untuk akan ada fondasi untuk smart church and smart Christian. And so seperti pernah ada topiknya, guru sekolah minggu yang smart, ini ada langkah yang berikut dalam itu. Dan saya tahu ada keinginan saya bikin closing statement, tapi saya menolak. Ini bukan closing, tapi ini mengawalkan satu diskusi, berbicara bersama, coba bersama, bagikan hasilnya bersama. So ini bukan closing, tetapi ini awal dari langkah yang berikut. Ini awal dari satu perjalanan bersama. Dan so karena itu, saya akan mengajak semua peserta untuk tidak hanya coba, tapi bagi dengan teman-teman hasil, melaporkan, and saya harap akan ada follow-up untuk ini, satu seminar versi kedua untuk semua bisa membagikan hasil-hasil. Terima kasih untuk yang datang. Oke, terima kasih banyak. Wow, kita kasih aplaus untuk semua panelis kita yang sudah menonton kita, mengarahkan kita juga untuk memikirkan AI ini bagaimana bisa untuk sekolah minggu. Teman-teman semuanya, kami sangat bersyukur Tuhan menyediakan satu teknologi baru. Bukan berarti kita, tadi Pak Max bilang,
menjadi pintar, tapi juga jangan menjadi bodoh gitu ya. Kita harus lebih pintar dengan firman Tuhan yang ada, membekali kita sehingga kita tahu apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, apa yang berguna bagi kita dan apa yang tidak berguna. Kita juga harus punya hikmat yang dari Allah, gitu ya.